berkaitan dengan menjaga konsumsi rumah tangga. Karena PDB ekonomi kita ini sangat dipengaruhi besar sekali yang berkaitan dengan konsumsi. Ini harus sedikit demi sedikit kita rubah agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang mempengaruhi. Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik. Sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat. Kembali ke investasi yang berkaitan dengan hilirisasi, itu konsisten harus terus kita lakukan. Hilirisasi nikel sudah, masuk lagi nanti hilirisasi boksit, masuk lagi ke hilirisasi timah, masuk lagi ke hilirisasi tembaga, masuk lagi ke hilirisasi bahan-bahan mentah kita semuanya. Karena disinilah kunci. Saya berikan contoh. Maluku Utara, ada gubernur Maluku Utara. Hati-hati, gubernur, hati-hati, Maluku Utara, hati-hati. Hati-hati, jangan main-main. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Enggak percaya, cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati. Bukan hati-hati enggak baik, tapi hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi enggak baik. Dan yang bagus lagi, di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate, sebulan yang lalu, saya cek di pasar. Harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih? Inflasi di Maluku Utara 3,3%. Gimana enggak seneng rakyatnya, inflasinya hanya 3,3, pertumbuhan ekonominya 27%, sehingga saya titip tadi pada gubernur, hati-hati. Jangan sampai salah policy sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat. Dan kalau sudah seperti itu, ada survei, baru saja saya baca survei, semua provinsi disurvei, ya paling bahagia di Maluku Utara. Oh itu Pak Gubernur mau saya marahin, ternyata di sini. Yang paling bahagia itu di Maluku Utara. Karena ya angkanya jelas 27% growth, inflasi 3,3. Karena mungkin gubernurnya Ustadz. Pak Gubernur tenang, enggak pernah bicara. Tapi tahu-tahu 27%. Artinya apa? Infrastruktur yang telah kita bangun di luar Jawa ini memberikan pengaruh yang besar pada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Infrastruktur yang kita bangun itu menambah titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ada Mandalika, itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Mandalika. Labuan Bajo itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Kalau nanti sudah normal,
dan policy di NTT benar, Labuan Bajo itu akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Di Morowali misalnya, sama. Akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan tadi saya mendapat laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70-30. Jawa 70, luar Jawa 30. Sekarang luar Jawa sudah 53%. Luar Jawa sudah 53%. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan, karena tadi semuanya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Kita semuanya harus optimis tahun depan, tetapi tetap harus hati-hati, harus pada setiap membuat policy, fiskal, moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan, sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.